Setelah mereka kembali dalam kota eksorsis, karena Long Hao Chen masih pingsan, Chai menerima poin kontribusi yang layak dari tim pemburu iblis pertama sebagai penggantinya. Gao Yingji menemani tim ini kembali ke tempat tinggal mereka sendiri, dan Chai dengan lembut meletakkan Long Hao Chen di tempat tidurnya. Pandangan khawatirnya sedikit mereda. Pemimpin, ini tidak adil. Tim kami membayar harga yang paling tinggi. Tetapi mengapa hadiah poin kontribusi yang kami terima sama dengan yang lain? Ucap Sima Xian mengeluh kepada Gao Yingji tentang hal itu. Memang, pasukan pemburu iblis nomor 1 ini menghadapi musuh terberat dan bersama-sama menyingkirkan 4 iblis bila ganda hijau tua, 6 iblis penjaga, dan bahkan iblis beta dari langkah ke-7. Dapat dikatakan, kelompok Long Hao Chen memikul setidaknya setengah dari seluruh tekanan misi, yang juga merupakan alasan mengapa Long Hao Chen dan Chai terlalu memaksakan diri. Memang wajar bagi tim ini untuk mengklaim kredit untuk diri mereka sendiri. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Tapi sebelum itu, Lin Xin, serahkan peti yang kamu ambil sebelumnya, ucap Gao Yingji. Tapi pemimpin, aku tidak mengatakan apa-apa, ucap Lin Xin. Jangan bilang kamu tidak melihat Lin Xin mengambil peti dan mayat dari iblis-iblis ini sebelum kita kembali. Apakah kamu tahu berapa harganya mayat iblis yang telah kamu ambil? Dan kamu masih berani mengeluh tentang poin kontribusi, ucap Gao Yingji dengan sedikit marah. Tidak perlu sama sekali. Aku hanya orang yang berpandangan sempit, ucap Sima Xian. Baiklah, kalian semua harus beristirahat. Jika sesuatu yang buruk terjadi dengan kondisi fisik Long Hao Chen dan Chai beritahu aku, ucap Gao Yingji. Semua orang mengangguk diam-diam sambil tertawa, kecuali Chai yang hanya terdiam. Tunggu sebentar. Saat Gao Yingji akan pergi, suara lemah tiba-tiba terdengar. Itu datang dari Long Hao Chen. Long Hao Chen sangat pucat. Sepasang matanya agak lebih gelap dari biasanya. Di kedalaman mata kirinya, jejak warna ungu samar bisa dilihat. Chai tolong bantu aku, ucap Long Hao Chen. Chai lalu dengan lembut menarik tangannya, menopang punggungnya untuk membantunya naik ke posisi duduk. Pandangan semua orang jatuh secara bersamaan pada Long Hao Chen. Dan Gao Yingji lalu bertanya, Hao Chen, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lin Xin, berikan semua mayat iblis kepada pemimpin, ucap Long Hao Chen. Tapi Kapten, ini adalah rampasan perang kita, ucap Lin Xin. Bukan, ini rampasan perang semua orang. Sejak iblis mengirimkan kekuatan besar untuk mempertahankannya, mungkin isinya terkait erat dengan rahasia iblis yang bertindak melawan kota eksorsis. Selain itu, pertempuran melawan tim logistik iblis ini diatur dengan bantuan bersama dari semua pasukan pemburu iblis kami. Memang benar, kami sekarang saling bersaing. Tetapi, semua orang tidak boleh lupa bahwa kami masih sesama tentara. Untuk alasan ini, kami tidak dapat menyimpannya. Melakukan hal itu akan seperti menusuk pihak kita sendiri, ucap Long Hao Chen dengan tenang. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, mata Lin Xin dipenuhi dengan ketidaksepakatan, dan pendapat Han Yu serta Chen Yinger tampaknya sama. Tidak perlu terlalu serius, ini hanya kasus kecil, ucap Chen Yinger. Ini memang hanya kasus kecil, tetapi jika kita memutuskan untuk menyembunyikannya dari keserakahan kita sendiri, bukankah itu setiap kali kita berbagi misi dengan regu lain, kita akan terus menimbun hal-hal baik untuk diri kita sendiri. Aku harap semua orang mendukungku dalam keputusan ini. Aku bersedia memberikan semua poin kontribusi yang aku peroleh untuk semua orang, ucap Long Hao Chen. Dengarkan Hao Chen, Lin Xin, berikan saja. Wang Yuanyuan berbicara. Gadis pemberani ini berkata demikian dengan penuh kebanggaan. Lalu, bagaimana jika peti ini berisi harta yang langka seperti Tungku Roh? Jangan bilang kamu percaya pasukan pemburu iblis pertama kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan hal semacam ini lagi. Lin Xin tanpa daya mengeluarkan peti itu, meletakkannya di tangan Gao Yingji.
Kapten, jangan bicara tentang kesepakatan dengan poin kontribusi seolah-olah kita orang luar. Kamu adalah kapten kami, dan dengan demikian pilihanmu adalah pilihan terakhir kami. Aku akan mematuhinya apapun yang terjadi, ucap Lin Xin. Benar, kamu adalah kaptennya. Kata terakhir adalah milikmu. Kami akan percaya dengan penilaianmu apapun yang terjadi, ucap si Masian di sampingnya. Senyuman lalu muncul di wajah pucat Long Hao Chen. Terima kasih semuanya atas kepercayaan kalian kepadaku. Pemimpin, tolong serahkan kasus ini ke militer kota Exorcist. Dan jangan ragu untuk memberitahu mereka tentang hadiah yang kami peroleh dari membunuh iblis-iblis ini. Adapun mayat yang kami ambil, kami tidak harus menyerahkannya. Bagaimanapun juga, kami telah mengerahkan cukup banyak tenaga. Lin Xin juga membutuhkan bahan untuk membuat pilnya, ucap Long Hao Chen. Dia bukan orang yang tidak fleksibel. Kasus ini mungkin akan dikaitkan dengan keamanan benteng Exorcist. Dia sudah menyerahkannya, tetapi mayat ini tidak sepenting itu. Dan yang lebih penting karena semua orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan barang-barang ini, seharusnya tidak perlu untuk memberikannya juga. Di depannya, Gao Yingyi melirik Long Hao Chen, merasa lebih menghormati pemuda ini dari sebelumnya. Kamu adalah kapten yang baik. Setelah menerima peti dari Lin Xin, dia lalu berbalik dan segera pergi. Melihat dia pergi, Long Hao Chen tersenyum tipis. Semuanya, aku akan istirahat dulu, ucap Long Hao Chen. Setelah mengatakan itu, menarik Chai ke tempat tidur mereka. Begitu dia meraih tangan Chai, wajah pucatnya segera menunjukkan ketegangan. Di sisi lain, Chai yang secara alami tahu apa yang dia pikirkan, berkata dengan suara yang lembut. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Pada saat itu, aku menggunakan Tungkuro Samsara dengan meminjam kekuatan Belati Samsara. Keberuntungan kita kali ini bagus. Indra penciumanku baru saja hilang. Sekarang aku hanya tidak bisa mencium aromamu. Dan paling lama dalam setengah bulan, aku akan memulihkannya. Chai tidak menekankan masalahnya. Tetapi melihat bibir merahnya bergetar tanpa henti, Long Hao Chen merasakan sakit yang tajam. Dia tidak hanya kehilangan indera penciumannya, tetapi dia bahkan tidak bisa menggunakan hidungnya sendiri untuk bernapas. Selain itu, kehilangan indera penciuman jelas akan membuat Chai lebih sulit merasakan perubahan di dunia luar. Memegang Chai dengan erat, Long Hao Chen menggertakkan giginya dengan menyesal. Dia berkata, "Ini sepenuhnya salahku. Aku tidak cukup melindungimu dengan baik dan membuatmu menggunakan Tungkuro Samsara." Mendengar itu, Chai mengungkapkan senyuman tipis. "Bodoh. Itu tidak masalah selama kamu baik-baik saja. Setelah Hao Ye dan kamu menyatu, aura yang kamu keluarkan benar-benar aneh. Bahkan membangkitkan belati samsaraku. Dari kelihatannya latihanku belum cukup lengkap." Bersandar dirinya ke arahnya, Long Hao Chen berkata dengan suara rendah. "Mulai sekarang, sebelum kamu memulihkan indera penciumanmu, aku tidak mengizinkanmu ikut dalam pertempuran apapun. Aku ingin kamu tetap tinggal dan beristirahat." Mendengar itu, Chai terkejut, dan dia langsung berkata, "Tidak, aku ingin tetap bersamamu." Di depannya, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, lalu menjawab dengan tenang, "Ini tidak mungkin. Sekarang kamu harus istirahat. Di medan perang semacam ini, aku tidak merasa sepenuhnya percaya diri bisa melindungimu. Aku tidak ingin kamu dalam bahaya. Chai kita sudah bersama begitu lama, dan aku tidak pernah meminta apapun darimu. Tetapi kali ini, aku sangat ingin kamu berjanji padaku." Mendengar itu, Chai tetap diam untuk waktu yang lama. Dia selalu tidak dapat bertindak keras di depan Long Hao Chen, tetapi yang lebih penting, dia bisa merasakan betapa dalam hal ini mempengaruhinya secara emosional, sehingga dia pada saat itu bahkan gemetar. "Chai kamu tahu, aku sangat takut kehilanganmu. Aku akan melindungimu. Tetapi selama ini kamu tidak akan berada di sisiku. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Aku pasti akan kembali dengan selamat dan tidak akan membuatmu khawatir."
ucap Long Hao Chen dengan sangat tenang. Di depannya, Chai akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Mendengar itu, Long Hao Chen segera sangat bersukacita. Terima kasih, Chai. Meringkuk di dadanya yang hangat, Chai berkata dengan suara lembut. Aku hanya ingin kamu mengingat ini. Apa yang paling aku takuti adalah kehilanganmu. Di dunia ini, kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasakan kehangatan. Mendengar itu, Long Hao Chen dengan lembut mencium keningnya. Dan keduanya secara bersamaan menutup mata. Wajah mereka tampak sangat bingung. Tetapi pada saat itu, mereka merasa lebih tertarik satu sama lain. Di tempat lain, dalam markas besar kuil Assassin. Assassin heroik Sheng Yu dengan tenang duduk di kursi yang seluruhnya hitam dengan sandaran tinggi. Saat ini, untuk sementara waktu, dia bertanggung jawab atas pertahanan sampai Sheng Lingxin pulih. Senior heroik, ini adalah situasinya. Ucap Liao Tianfa yang baru saja melapor segalanya tentang misi yang dijalankan oleh 10 pasukan pemburu iblis, termasuk pengambilan peti kecil itu. Benda ini memang sangat berharga. Sangat beruntung Long Hao Chen bersedia untuk menyerahkannya. Di wajah lama Sheng Yu muncul senyuman langka. Matanya sedikit berbinar. Sementara dia memikirkan sesuatu yang tidak bisa ditebak oleh orang lain. Di depannya Liao Tianfa lalu melanjutkan. Dari apa yang Gao Yingji katakan, Long Hao Chen bahkan tidak membuka peti ini dan langsung mengirimkannya kepada kami. Takutnya peti ini mungkin berisi barang-barang yang penting yang terkait erat dengan benteng eksorsis. Anak-anak ini sungguh luar biasa. Jika itu aku, bahkan aku belum tentu menyerahkannya. Ini adalah Tungku Roh pertahanan. Jadi setidaknya itu iblis langkah ke-7. Jika bukan karena benda ini membawa atribut cahaya, aku khawatir benda ini akan dijaga dengan lebih ketat. Mendengar itu, Sheng Yu sedikit mengangguk. Dia lalu berkata dengan suara yang tenang. Bagaimanapun juga, anak-anak kecil ini sangat baik. Kuil Assassin-ku akan memberikan hadiah untuk mereka. Saat dia berkata demikian, dia bertepuk tangan dan suara ringan terdengar dari kotak yang kokoh. Kemudian cahaya putih lembut membumbung tinggi, makhluk kecil dengan sayap di punggungnya terbang keluar dari kotak tersebut. Itu adalah peri elemen cahaya. Itu benar. Peti yang diambil Long Hao Chen sebenarnya berisi peri elemen cahaya, Tungku Roh elemen yang sangat berharga. Melihat itu, Sheng Yu menatap peri kecil itu, tersenyum tipis dan dia berkata, penderitaanmu akan segera berakhir. Kamu hanya perlu membiarkan aku mencarikan teman untukmu. Jika tidak, melihat kamu berada dalam kondisi lemah seperti itu, aku khawatir kamu akan menghilang secara bertahap jika dibiarkan. Di depannya, Liao Tianfa tidak mungkin tidak memahami maksudnya. Dia lalu kembali bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Sheng Yu lalu menjawab dengan tenang, mari kita biarkan si kecil ini memilihnya sendiri. Waktu berlalu, kembali kepada kelompok Long Hao Chen. Pada saat kelompok Long Hao Chen kembali, hari sudah siang. Karena kelelahan yang berlebihan, tidak ada satupun dari mereka yang makan siang. Tepat saat malam akhirnya tiba, salah satu dari pemuda ini tiba-tiba membangunkan yang lainnya dengan jeritan yang menyedihkan. Mengapa? Mengapa hal seperti ini terjadi? Suara itu datang dari tempat tidur Chen Yinger. Mendengar suara itu, yang lain secara alami akan terbangun. Dan sebagai gadis lain, Wang Yuanyuan memeriksa situasi Chen Yinger. Tetapi melihat semuanya terlihat baik-baik saja, dia tidak bisa menahan perasaan tercengang. Dia tidak bisa melihat apa masalahnya. Pada saat itu, Long Hao Chen sudah membawa Chai turun dari tempat tidur dan hendak tiba di sisi Wang Yuanyuan. Tetapi karena orang di dalamnya adalah seorang gadis dan dia merasa tidak pantas untuk melihat langsung ke dalam, dia buru-buru bertanya dari Wang Yuanyuan. Apa yang terjadi dengan Chen Yinger? Mendengar itu, Wang Yuanyuan lalu menjawab, lihatlah sendiri. Setelah mengatakan itu, Wang Yuanyuan lalu keluar, membiarkan yang lain melihat situasi di dalam. Yang mereka lihat hanyalah wajah Chen Yinger. Dia tampaknya hampir menangis, tetapi tanpa air mata yang keluar. Sekarang dia duduk di sana.
dengan memegang babi kecil yang ada di dadanya. "Yinger, apa yang terjadi padamu? Apakah itu panggilanmu?" ucap Long Hao Chen yang bertanya pada Chen Yinger. Mendengar itu, Chen Yinger tiba-tiba menangis. Dari penampilannya dia menderita rasa sakit yang tak terlukiskan. Memandang yang lain, dia berkata sambil sedikit menangis. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saat itu, aku mengeluarkan gerbang pemanggilan makhluk dan memanggil babi ini. Karena aku melihat binatang ini tidak memiliki kemampuan bertarung, aku hanya membawanya di tanganku. Dan setelah pertempuran selesai, aku menganggapnya sebagai hewan yang lucu dan membawanya kembali." Makhluk panggilan yang keluar dari gerbang pemanggilan makhluk hanya bisa bertahan selama 3 jam. Tapi ini sudah lebih dari 4 jam, dan itu belum hilang sama sekali. Bagaimana mungkin Chen Yinger tidak merasa terkejut? Mendengar cerita dari Chen Yinger, suara dingin tiba-tiba terdengar. "Jangan menangis. Apa gunanya menangis?" Mendengar suara itu, yang lainnya menoleh karena terkejut. Orang yang mengucapkan kata-kata ini sebenarnya adalah Chai Er. Lalu Chai Er kembali berkata, "Kamu tidak bisa menggunakan matamu untuk menilai sebuah harta, tetapi kamu harus menilainya dengan hatimu. Jangan pernah tertipu oleh matamu. Menurutmu, akankah babi kecil biasa berinisiatif untuk membuat kontrak jiwa denganmu sebagai pemanggil tanpa hati nurani yang buruk?" Mendengar kata-kata Chai Er, Chen Yinger yang sebelumnya terisak mengangkat kepalanya. Tidak ada yang bisa mengharapkan Chai Er yang biasanya pendiam tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat ini Chen Yinger menyeka air mata dari wajahnya, sekali lagi menggendong babi kecil di pelukannya. Meskipun dia merasa segan seperti sebelumnya, suasana hatinya sekarang jauh lebih baik, dan dia hanya menyatakan tanpa daya, Kemampuan macam apa yang kamu miliki? Kamu sudah membuatku merasa sedih, maka kamu harus menebusnya. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Kalau tidak, aku lebih suka tidak memiliki monster daripada menahanmu." Mendengar itu, babi kecil itu mengerang 2 kali. Mulutnya bergerak-gerak secara berurutan, dan sepasang matanya bersinar menunjukkan gerakan memutar. Saat gelombang identik muncul di mata Chen Yinger, dia langsung menatap kosong ke babi kecil itu. Mereka berdua melakukan transmisi mental. Transmisi mental merupakan kemampuan khusus yang digunakan oleh beberapa binatang ajaib tingkat tinggi. Selama proses transmisi mental, perubahan luar biasa muncul pada ekspresi Chen Yinger. Awalnya dia tampak tercengang, dan kemudian ekspresi bahagia perlahan-lahan menyebar di wajahnya. "Wah, jadi kamu sebenarnya sekuat ini," ucap Chen Yinger yang sedang menggendong babi kecil itu. Di sisi lain, si Masian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Cepat, katakan di mana letak kekuatan babi ini?" Mendengar pertanyaan itu, Chen Yinger tertawa dengan keras. Dia lalu menjawab, "Sekarang, aku sudah tidak lagi akan menjadi beban di dalam tim." Mendengar itu, semua orang tampak tercengang. Long Hao Chen lalu bertanya, "Bagaimana kalau kamu memberitahu kami tentang itu? Ini juga akan membantu semua orang untuk membiasakan diri dengan kemampuan barumu." Chen Yinger dengan bangga memegang babi kecil itu. Dia menjelaskan kepada teman-temannya, babi kecil ini ternyata disebut Mythic Treasure Pig, mempunyai kemampuan untuk meniru makhluk lain yang dilihatnya. Bukan hanya penampilannya, tetapi juga dengan kekuatannya. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan lain. Dengan indera penciumannya yang tajam, dia dapat mendeteksi harta karun tingkat surgawi. Mendengar semua itu, semua orang saling memandang dengan heran, menunjukkan wajah aneh satu sama lain. Waktu berlalu. Semua orang makan dengan sepenuh hati sebelum kembali ke tempat tidur masing-masing untuk beristirahat dan memulihkan energi mereka. Keesokan harinya, di lapangan latihan militer, 10 pasukan pemburu iblis dipersatukan kembali. Setelah seharian beristirahat, para elit muda ini sudah kembali dalam kondisi optimal. Masing-masing dari mereka tampak penuh semangat. Tepat pada saat itu, pria berpakaian hitam mengambil beberapa langkah ke depan.
Tetapi tidak ada aura luar biasa yang keluar dari tubuhnya, atau tanda kehidupan apapun. Itu hanya memberi orang sensasi kehampaan yang samar. Orang itu merupakan asasin heroik ke-19 dari Heroic Hall. Orang ini lalu berbicara dengan suara yang keras, menjelaskan apa yang sekarang dipegang oleh Gujin. Itu merupakan peti yang sebelumnya Long Hao Chen serahkan kepada Gao Yingji. Dan karena Long Hao Chen menyerahkannya, maka sekarang tim pemburu iblis pertama ini akan diberikan 500 poin kontribusi. Ini adalah hadiah dari kuil assassin. Long Hao Chen secara alami tidak akan menolaknya. Setelah Long Hao Chen menerima poin kontribusi, dia kembali ke sisi pemuda lainnya. Soal isi peti itu, dia juga sangat penasaran. Di depan 10 pasukan pemburu iblis, Heroic Assassin akhirnya mengatakan tujuannya kali ini. Dia berkata dengan suara yang keras, "Jika pasukan pemburu iblis pertama tidak menyerahkan kasus ini, aku khawatir tidak ada dari kalian yang tahu tentang hal ini. Mereka sebenarnya tidak pernah membuka kotak tersebut." Saat dia berbicara, jari-jarinya bergetar sedikit untuk membuka benda kecil itu. Dan segera esensi cahaya yang pekat muncul dari dalamnya. Sosok kecil melebarkan kedua sayapnya, mencoba terbang dengan ekspresi putus asa. Dalam sepersekian detik, semua orang tanpa sadar membuka lebar mata mereka. Dan lebih dari setengah dari mereka berteriak dengan kaget. "Peri elemen cahaya!" Wajah semua orang sekarang menjadi kaku. Ini di luar harapan. Itu adalah Tungku Roh elemen cahaya. Bahkan, di sisi lain, Gao Yingji merasakan hal yang sama dengan mereka. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa peti ini berisi peri elemen cahaya, tidak peduli seberapa Long Hao Chen menentangnya, mereka benar-benar tidak akan setuju untuk menyerahkannya kepada para petinggi. Persepsi Long Hao Chen berbeda dari orang lain. Saat ini semua orang merasakan penyesalan, bahkan itu kesakitan. Tapi saat ini Long Hao Chen, dia hanya merasakan kasihan.